bawa ini apa, ini satu botol ini ya, apa ini, alkohol. Kalau misalnya saya ke rumah sakit ya pakai masker ya, kalau di sini nggak usah, kalau pakai masker jangan ngomong nanti ya, ngomong keras. Ya ini penting ini, tetap harus jaga karena ini inkubasi dari virus ini di tempat manapun, baik di tombol atau di pegangan itu kira-kira 2 minggu. Maka itu hati-hati. Bahaya kali ini virusnya tidak seperti SARS atau MERS. Sangat bahaya sekali. Kalau di China itu sudah, nggak tahu ya. Sehingga orang meninggal itu nggak boleh ada upacara. Langsung bakar. Gimana ini? Ya, pemerintah nggak bisa sebut berapa jumlah yang meninggal. Cuma mereka bilang kira 1.000 lebih. Saya kira itu lebih, ya, karena bukannya di Wuhan, tempat yang lain. Seluruh kota diblok, ya nggak boleh keluar masuk, nggak bisa. Karena untuk menjaga sampai tidak menjalar, kalau tidak, wah, negara ini akan hancur, ya. Maka itu sekarang perang itu bukan perang pakai bom, pakai virus, maka itu hati-hati. Ya, termasuk kita juga sekarang. Kita sendiri Tuhan menjaga, tapi kita juga menjaga. Ya pertama saya ucapkan maaf dulu ya, kemarin saya hebohkan kalian sampai ini sudah tua ya, kunci mobil saya itu di dalam mobil nggak tahu kemana itu. Sampai ada seorang saudara jeli bisa mencari, kalau dicari tak tahu di mana itu ya. Nah ini orang sudah tua itu karena usaha pokoknya, ya tak lupa lah. Saya ada anggota juga begitu. Ya akhirnya suka lupa sampai cari kacamatanya nggak tahu mana ya, nggak tahu akhirnya cari kacamata nggak tahu nih kacamata di sini anak dulu pak kacamata di sini tuh, baru dia tahu, lalu dia menyanyi satu lagu mengatakan kacamata saya lupa itu bukan maksud gua, berarti perkataan ini dia ngaku dia itu salah atau lupa. Ya, menyalahkan kacamata itu lupa kan ya, kacamata lupa ya. Tapi kalau saya enggak, saya bilang kunci mobil saya hilang karena saya lupa. Nah ini harus begini ya. Ya itu sekarang, aduh, sebenarnya saya harus membawa lagu lupa lagi, tak benar. Artinya harus dinyanyikan hari ini, ya udah gak jadi ya. Ya lain kesempatan. Oke. Kita berdoa Tuhan pada kita tahu satu tanda di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, ya sudah dekat. Apa yang diceritakan Yesus yang di dalam Matius pasal 24, ya itu akan terjadi gempa, ya bangsa melawan bangsa, ya, negara melawan negara dan juga banyak itu ya hal-hal yang akan menyesatkan kita. Ya, saya baru ada video ya, saya nggak tahu benar nggak ini di Papua itu ada awan-awan yang bentuknya seperti malaikat kan. Karena kita harus hati-hati ya. Ada lagi di Cungko itu di lembah itu ada Tuhan Yesus yang masih ngorak itu gigilnya. Aduh. Yesus di dalam Matius sudah bilang jangan percaya kalau bisa ada bilang Mesias di sana di sini. Jangan. Ya kata Yesus mengatakan demikian, yaitu lebih kemulia daripada dia menyatakan diri dengan cara demikian. Ya karena ini ada ilmu teknologi maju yang sangat mau expose atau posting hal-hal yang demikian supaya orang disesatkan. Cuma kita juga harus bersyukur karena orang-orang masih merindukan Yesus loh. Mereka di sana wah tertawa ya sampai mana puji Tuhan di haleluya. Nah, saya pikir mereka juga masih ada satu hati yang mau cari Yesus. Ya, jadi dibandingkan ada sebagian orang tidak. Nah, baru saya juga diundang di satu party ya. Ini semua orang bisnis. Ya, ada salah satu yang kenal dia undang saya, yang mereka mau invest ya. Lalu di sana diberi angpau. Nah, saya ikut juga. Ya, saya juga ikut karena Tuhan Yesus juga bergaul dengan orang dosa, bergaul dengan tukang pungut cukai, bergaul dengan tukang itu orang-orang itu yang pasaran.
Sambil dikritik ya, Paulus apa? Orang Farisi mengatakan tuh, kan guru kamu kok juga bergaul dengan orang begitu dosa, mana? Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Amin. Katakan Tuhan Yesus begitu. Ya, saya datang. Cuma saya nggak kepingin ampaunya, cuma saya lihat ya bagaimana hati manusia itu bukan mau cari Yesus, mau cari ampau. Ampaunya digantung sama dia, pohon itu. Yang invest gede ya pasti dapat emas 5 gram, ada 10 gram, ada 1 juta, ada 500.000, 700.000. Saya pikir-pikir, apa artinya? Ya. Di surga perlu pakai uang nggak? Nggak perlu ya, Tuhan nggak perlu pakai uang. Di surga nggak uang. Masuk surga pakai uang nggak? Ya nggak usah. Ya. Masuk surga pakai uang nggak akan masuk. Hanya percaya dengan satu tiket, yaitu Yesus. Maka itu yang di pinggir saya tanya pada saya, karena dia nggak tahu saya pendeta. Ya saya juga ngomong saya pendeta kan nggak, waduh malu juga ya. Ini bisnisnya apa? Aduh saya bisnisnya saya bilang heavenly traveling. Heavenly traveling. Wah ini seperti yang umroh ya? Oh enggak, bukannya umroh. Traveling saya itu bawa orang masuk surga. Traveling saya itu bawa orang masuk surga. Nggak usah pakai uang. Satu tiket. Amin. Percaya Yesus, nah itulah. Nah itu dalam posting saya selalu misalnya kemarin saya dapat satu video ini memang mujizat. Ini benar, ini bukan seperti yang di posting secara hoax itu yang tidak. Ada seorang anak muda yang 17, mungkin kalian sudah dapat videonya enggak? Namanya Zaka Clement ya. Waktu itu entah bagaimana jatuh sakit masuk ini dalam keadaan ICU. Sampai itu dia jantungnya berhenti 20 menit. Wah, itu mamanya saya sakit. Gimana ya? Tiba-tiba itu denyutan di dalam itu alat itu tuk jalan lagi. Wah, luar biasa itu benar-benar. Amin. Nah sudah itu dia bangun, ada sultannya dia, pada waktu kau dalam keadaan pingsan ya tersebut. Apakah kau lihat? Dia bilang satu rombongan malaikat yang dekat kepada saya. Lalu di tengah-tengah ada satu yang lebih cerah, yang lebih terang. Lalu yang bertanya itu siapa ya? Saya lihat itu seperti Yesus. Lalu dia mendekati saya. Apa yang dia katakan? Dia tidak katakan, hanya menumpang tangannya kepada pundak saya. Amin. Langsung ngomong dia, engkau baik-baik saja. Begini, dia hidup kembali. Hebat. Amin. Nah inilah, saya langsung postingnya kepada orang-orang Islam. Saya sekarang nggak bisa ngomong sekarang ini, posting aja, tag, masukin. Karena akhirnya itu di dalam video itu mengatakan satu kata, di Yohanes pasal 11 ayat 25 mengatakan, Yesus berkata, aku adalah kebangkitan hidup. Pada siapa yang percaya pada aku walaupun sudah mati akan hidup kembali. Itu yang terakhir. Masukin. Nah ini satu hal yang perlu kita juga pikirkan ya. Jangan kita hanya menerima keselamatan hanya diri kita. Ya, kita harus bagaimana yang mencari orang-orang yang masih di luar keselamatan. Maka hari ini saya akan merenungkan satu nats di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9. Kita baca dari ayat 35 sampai 38. Di sini belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan
yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Mari kita sebelum mendengar firman kita berdoa ya. Mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sebagai manusia berdosa. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami hidup dalam dunia ini tanpa pengharapan apapun. Kasih Tuhan terlalu besar, sehingga kadang-kadang kami merasa diri kami itu sungguh tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kami, karena kami percaya pada Yesus, sehingga memberi satu hak, itu kuasa, agar kami juga bisa dijadikan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Pada akhir zaman ini kami tahu ya Tuhan, cukup banyak manusia bukan mencari satu kebenaran yang bisa membuat mereka menuju satu hidup yang jauh lebih indah daripada hidup yang mereka miliki. Tolonglah ya Tuhan, kami yang sudah mengenal Engkau, dan kami juga akan belajar seperti Yesus Kristus. Ketika dia melihat banyak orang, maka tergeraklah hatinya dengan satu belas kasihan untuk menyelamatkan mereka satu persatu. Pimpinlah Bapa, urapilah namamu. Dengan doa kami yang kami alaskan, ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang di juru selamat kami hidup. Amin. Nah, gambaran ini jelas ya, Yesus dia mempunyai satu toleransi misi yang hebat. Ya, toleransi misi yang pertama harus melihat. Coba kalau kita nggak melihat, bagaimana kita mengetahui? Kalau kita nggak melihat, bagaimana kita bertindak? Nggak bisa. Maka itu kita harus melihat seperti Yesus ketika dia itu keluar masuk ke kota-kota dan juga masuk ke desa-desa. Nah, kita bisa melihat dia ada satu toleransi melihat yang orang banyak, lalu tergerak hatinya. Kalau kita nggak melihat, maka tidak akan tergerak hatinya. Ya, saya kadang-kadang kasih posting itu ya. Nah, ada orang yang menjawab, kenapa harus kasih posting ini? Saya bilang, karena kalau saya memberi posting yang ini, ya posting ini membuat orang itu seperti sedih atau jatuh atau satu hati yang belas kasihan. Dia nggak suka. Nah, ini saya nggak kasih lagi. Maksud saya begini, kalau saya memberikan hal ini yang kadang-kadang membuat kita itu seperti nggak enak ya. Ya kalau kita nggak lihat bagaimana kita jatuh belas kasihan, nggak bisa. Maka itu saya kasih postingnya supaya dia itu tahu, oh orang itu baik begini ya. Harus kita ulurkan tangan, harus kita tolong ya, gitu kan? Nah, oleh karena itu harus kita melihat. Kalau tidak melihat, nah ketika Yesus melihat banyak orang, nah kita bisa melihat kedua macam orang yang terdaftar di sini, orang-orang yang hidup dalam kota dan juga orang-orang hidup dalam desa. Yesus menjelajah bukan hanya kota saja, tapi juga menjelajahi orang-orang yang hidup di dalam desa. Maka dua macam orang itu pasti jelas ya. Dalam kota ada orang kaya, ada orang miskin. Di dalam desa juga ada orang kaya, yang bilang orang desa itu nggak kaya. Wah tuh kaya. Berapa hektar itu sawahnya dan juga dombanya, ya kambingnya, lembunya. Wah lebih kaya. Ya seperti Abraham ini. Dia bukan tinggal di kota, di mana? Kemah. Ya coba. Ya orang tinggal di Kemah juga seperti Abraham itu kaya raya luar biasa. Maka itu kita tidak boleh ya mengatakan kalau di kota itu hanya orang kaya, tapi orang desa bukan orang kaya, tidak. Sama. Tuhan Yesus melihat orang baik kota dan desa itu sama. Ada bedanya. Maka itu dia tetap menjelajahi. Bukan harus mementingkan di kota dan mengabaikannya desa tidak. Atau sebaliknya. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana ya visi Yesus ketika dia orang banyak. Jangan lupa ya, kalau kita melihat Yesus di dalam orang banyak itu pasti ada orang yang sehat, ya beraneka ragam orangnya toh. Ya waktu zaman Israel itu masih ada campuran, ada orang Arab juga ada orang Samaria, ada orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri kan. Lalu juga ada orang dari Roma gitu kan. Nah, zaman dulu kan dijajah oleh Roma, pasti campur aduk.
gitu kan? Nah, itu kita tetap mengatakan semua bangsa itu di pandangan Allah itu sama. Kita boleh bilang, oh kita harus menyalahkan orang ini atau orang itu, tidak. Saya waktu membuat ini gereja yang di Junjunan itu, Hosana, itu dari 7 orang. Waktu beli tanah itu tahun itu murahnya bukan main. Tanah itu waktu itu 50.000. Sampai sekarang mana ada tanah 50.000. Saya dengar di Majalaya sudah ada satu bupati mau mengembangkan ya tempat itu Majalaya supaya bisa bangun menjadi tempat pariwisata. Ada tanah 5.000 meter. Tanahnya berapa? 600.000. Itu udah murah. Mana ada tanah sekarang 600.000? 5.000 meter 300 juta. Itu masih murah. Cuma ada satu anggota dari Mesias, dia mau beli, tanya saya beli aja, kalau saya ada uang saya beli. Ya benar. Ya buat gereja, buat apa, atau buat sekolah kan bagus kan? Wah nggak tahu ini sekarang dia mau, kalau ada orang yang mau kok, dia mau bantuin katanya. Ya udah, kalau saya mah bokeh, ada duit. Kalau ada duit saya beli, benar. Murah. Nah ini yang di Hosana 50.000. Ya. Jadi ownernya itu menjual itu 70.000 sampai dia itu menyumbang 3 juta, 70 juta menyumbang 3 juta. Lalu kita bangun 450 juta. Sekarang tanah itu sekarang ini berapa harganya? 1 meter. Ya bukan tanah blek-blekan, tanah itu sana. 1 meter 40 juta. Mau bangun gereja, bawa duit, kampung. Bangun gereja sekarang kasih izin, kalau nggak ada uang nggak bisa. Ya kalau ada tanah pun kalau nggak kasih izin juga tidak bisa, tidak mudah. Lalu waktu itu saya udah bangun, lalu banyak orang-orang yang di sini ya. Kalau sebut zaman dulu itu masih ada istilah non-pri, non-pri itu, zaman Pak Harto itu kan, ya, pri, non-pri. Wah banyak yang pri datang. Lalu ada majelis yang menyerang. Saya itu cuma sampai gereja itu banyak pri-prinya kan. Non-prinya kan. Lalu saya menjawab kepada dia, kalau Tuhan itu melihat non-pri atau pri, Tuhan nggak akan melihat tuh non-pri atau pri, nggak ada itu. Amin. Ya semua bangsa, baik hitam, baik putih, baik kuning, baik coklat, ya baik merah, sama. Amin. Masa ada konsep begitu ya? Amin. Nggak boleh. Maka Yesus itu baik kota desa itu sama. Orang desa kota itu campur aduk zaman sekarang. Apalagi ya zaman sekarang. Udah globalisasi, bukan hanya makanan atau buahan. Manusia juga globalisasi, nona. Dimanapun juga orang China, dimanapun juga ada orang India. Ya kemarin dia ada banyak orang Arab kawin sama orang di Cipayung itu loh, di puncak itu. Iya, sampai melahirkan tuh anaknya itu orang Arab. Sudah globalisasi bagaimana? Maka itu kita nggak usah pikir saat yang penting adalah jiwa mereka. Amin. Kita harus jangkau ya seperti Tuhan Yesus. Hebat tuh Tuhan Yesus. Apalagi di dalam kota desa itu banyak orang, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang dikuasai iblis tuh. Benar tuh. Nah kemarin saya juga dapat ini video lagi, cuma dia nggak kasih tahu tempat di mana dilakukan. Ada seorang pastor, saya hebat. Kalau nggak salah namanya itu Andi apa Simon atau gimana? Tahu salah. Waduh hebatnya, pakai celana pendek lagi, waduh, pakai celana kolot. Nggak seperti pendeta pakai jas, ya, pakai jubah atau toga, itu sana rumah banyak orang ditap-tap. Yang sakit datang tek lagi, lalu apalagi yang lumpuh-lumpuhnya semua diketok-ketok, bangun lagi, jalan lagi, duduk di kursi roda, suruh bangun, langsung bangun, gila ini. Amin. Ini namanya Simon, seperti Simon Petrus zaman dulu juga begitu, sampai nggak ada orang itu bisa deketin dia, hanya bayangan Simon itu yang bisa menyembuhkan orang. Hanya bayangan set pokok
Bayangan Simon lewat kepada orang sakit, mereka sembuh. Hebat tuh. Lalu ada terjadi orang kesurupan, langsung dia tahan. Dia bilang, damai nama Yesus itu ya, waktu saya dengar saksi. Langsung itu sudah diam, bangun lagi. Jadi orang biasa sudah doain, langsung dia pergi. Sampai kerumunan banyak orang, sehingga orang yang mau selfie itu udah nggak mungkin. Desak-desak. Nah itu, ya mungkin tempatnya nggak dikasih tahu, takutnya ada keributan orang-orang sini itu kurang baik. Sehingga itu hanya secara intern, ya intern. Pastor, namanya pastor, bayangkan. Ya Tuhan bisa pakai ada orang hamba Tuhan yang mempunyai apa kuasa, ya, seperti Tuhan memberikan kepada Petrus, atau seperti Tuhan berikan Paulus, ya Petrus juga, karena mengadakan mujizat-mujizat yang ajaib. Nah ini Yesus habis sama, ya siapapun yang sakit, termasuk orang mati, ingat ya, di depan Yesus pasti akan sembuh. Di depan Yesus pasti akan bangkit, walaupun mati. Amin. Sudah dibuktikan ya, Tuhan sudah membuktikan. Bukan saja orang mati bisa dibangkitkan, Yesus sendiri yang mati, dia juga bisa bangkit. Amin. Mengalahkan kematian. Luar biasa. Amin. Ya, maka saya sendiri juga banyak teman waktu tahun 63. Ada yang sudah meninggal, 60 orang. Namanya sudah pulang ke Hong Kong, yang Hong Kong ya. Ada yang di Amerika, Korea, ada yang di Bali, ya. Ada yang di Macau, ya, campur-campur. Yang mereka posting sama saya tetap ya, memberikan supaya mereka percaya Yesus. Tetap. Ya puji Tuhan, di antara saya itu kira-kira 10 waktu saya masuk sekolah teologi, ya, saya juga mengirimkan ini traktat untuk mereka. haleluya. Puji Tuhan, kira ada 10 orang yang percaya Yesus. Amin. Nah, itu masih saya doakan ya supaya mereka satu persatu. Walaupun sekarang nggak bisa hubungan ya, zaman dulu kita bisa kumpul, sekarang susah. Tapi kan ada HP ya. HP ini jangan kita lihat untuk kita sendiri. Ada apa yang terjadi yang sebenarnya mengenai Yesus itu, kasih tahu mereka. Amin. Ya, benar. Apa ini? Ya, mereka kalau bisa dapat, siapa tahu. Ya, walaupun bukan sekarang mereka percaya, tapi yakin kalau kuasa Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka, pada suatu hari mereka pun pasti akan percaya Yesus. Amin. Oleh karena itu, ya HP itu jangan kita hanya main game, malah untuk kita sendiri jangan. Ada hal-hal yang masuk yang kita posting dan berikan kepada mereka. Nah itu tanggung jawab kepada Tuhan kita. Nah ini toleransi Tuhan Yesus, hebatnya bukan. Kita harus belajar melihat oleh bergerak hatinya. Ya, kita harus. Yang kedua, ada satu reaksi misi Tuhan Yesus. Reaksinya bagaimana? Ya, kita tahu ya Tuhan itu menjelajah. Sampai kalau dalam kita menceritakan kadang-kadang Yesus kesempatan untuk makan ada. Menyalakan hati Tuhan. Terlalu sibuk. Bayangkan. Terlalu sibuk untuk melayani orang-orang dalam keadaan lemah. Inilah belajar ke kota, ke desa, ya itu berarti satu reaksi, ya tindakan yang harus dilakukan, ya bukan hanya kita omong aja, kita lakukan. Ya. Saya sendiri waktu mahasiswa itu ke desa itu kalau nggak salah di Malang itu ya, di Blitar waktu itu ya, waktu zaman itu masih dalam keadaan orang-orang itu mau tangkap itu PKI itu. Orang-orang desa itu porosnya bukan main. Sebenarnya orang desa itu lebih gampang percaya Yesus. Benar. Mereka itu orang baik. Kalau menyambut kita itu, waduh, kita itu seperti kadang-kadang kita sendiri udah nggak merasa itu nggak enak ya. Seperti disambut seperti seorang pamung raja gitu. Wah, karena ya tidurnya di balai toh, di dipan gitu. Lalu mandinya di mana? Di sungai. Mandinya di sungai. Jadi kita menginjili orang-orang
di Kemiri Gede, di Mojorojo itu ya, daerah-daerah di mana itu kita coba. Nah, akhirnya mendirikan sekolah di sana dan juga mendirikan gereja di sana. Kita tetap harus mengingat kepada orang-orang desa, bukannya kota aja. Amin. Nah, orang-orang desa. Lalu kalau kita melihat di Papua ini sekarang mulai ada kurang dana. kekuatan di mana mereka itu terus Hitam. Yang mau hitam. merekrut orang-orang Kristen masuk ke Islam. Wudhu. Maka itu dia kekuatan. Karena iman mereka itu lemah. Raja setan. Karena mereka dengan bantuan dari pemerintah, supaya mereka bagaimana bisa mengalihkan iman kepercayaan mereka, ditarik masuk ke dalam agama yang ada di sini. Kita harus berdoa supaya jangan sampai mereka itu karena tergiur oleh barang-barang, oleh bujukan-bujukan. Iman mereka harus tetap teguh sehingga mereka itu bisa tetap setia. Hanya setia itu di masa ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini hal yang penting. Semoga Tuhan pimpin kita semua agar kita bukan hanya di tempat ini duduk. Ya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, kalau misalnya saya pimpin gereja itu waktu di Garut ya itu Hoimtong. Hoimtong dulu gerejanya cuma satu di Garut Jati, satu di Garut. Garut dibuka cabang itu tahun 63. Tahun 73, 10 tahun ya berkembang. Waktu itu saya masih jadi asistennya Pak Kaleb. Lalu Pak Kaleb bilang, wah ini harus ditutup. Singapura dibuka. Mana ya? Kalau enggak, Pak Kaleb yang pergi sana. Wah, saya bilang jangan, Pak Kaleb kan dia pendeta, untuk melayani kan Hoimtong lebih besar daripada itu kan. Di sana waktu itu paling banter cuma berapa orang? 25 orang. Lalu udahlah, saya sama Ibu Lili ke sana, tahun 73. Akhirnya saya kembangkan, doa pagi kita mulai, ya doa itu penting. Amin. Nah, doa, kalau nggak doa nggak bisa. Itu saya kalau bekerja, melayani itu doa itu yang utama. Ya. Benar. Ya sampai akhirnya saya itu bangun gedung gereja di sana tahun 74, tahun 75 diresmikan, saya diangkat pendeta di sana. Setelah saya meninggalkan tempat itu masuk ke belum Kaintong itu, masih sekolah Bina Bakti itu 500 orang. Akhirnya menjangkau jiwa di sana, berkembang itu sekolah Bina Bakti itu sampai 4.000 orang. Bayangkan. Ya saya melayani 10 tahun di Bina Bakti itu, saya tiap tahun KKR. Banyak yang diselamatkan. Ya, saya panggil setiap tahun Bu Piti, Kuali, banyak hamba Tuhan yang punya karisma yang menginjili ya KKR itu. Lalu yang saya cerita di Garut itu, saya mimpi sampai 200, saya minta Stephen tahun datang khotbah. Waktu itu bilang kalau nggak ada 1.000 nggak mau datang. Gimana ini? Ini selebarannya sudah dibagi. Waduh, zaman dulu nggak sulit, sekarang bisa cepat postingnya, nggak bisa. Surat. Cuma saya hanya sendiri dengan satu cerita yang sering dicerita oleh Stephen Tong sendiri. Ya di El Moody, ya seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan orang Amerika. Sekolahnya paling SD tapi dipakai oleh Tuhan luar biasa, menjangkau jiwa itu sampai 1 juta orang. Pada waktu musim dingin ya, yang turun salju, gereja itu nggak ada kebaktian AKKR. Ya yang datang bukan seperti sekarang, masih lumayan itu, nggak tahu di ada 30-an, 40-an ya. Cuma 1 orang. Wah, bayangin tuh. Yang datang cuma 1 orang. Tapi dia mau tidak khotbah semangatnya seperti menghadapi 1.000 orang. Gila. Karena itu percaya Yesus. Benar dia mau itu hebat Tuhan pakai. Akhirnya Stephen Tong dia tergerak hatinya, ya udahlah. Nggak tahu waktu sudah datang dia kaget. Yang datang 900. Nggak ada tempat duduknya di mimbar semua. Khotbah 3 hari, waduh hebat. Banyak yang percaya. Setelah saya meninggalkan Injil itu mendadak benih yang masuk ke dalam otak mereka, ke dalam hati mereka. Benar itu, Stephen Tong ada karisma ini. Sampai saya meninggalkan tempat itu udah lama ya, tahun 77 40 tahun ya.
Waktu tahun 55 mereka ada HUT, saya diundang tahun yang lalu. Itu terakhir bagi Ibu Lili, sama saya pergi. Pak Kaleb yang khotbah, Pak Kaleb sendiri cerita. Ya ini mau ditutup tahun katanya, jadi dia tidak sendiri sejarahnya. Nggak tahu nah, sekarang zaman ini sudah mencapai berapa? 1.000 orang. 1.000 orang. Kalau Intong itu mungkin banyak cabang, yang di Batu Nunggal, di Maholis, di Mekarwangi, nggak bisa berdikari, nggak bisa mandiri. Hanya yang bisa mandiri Garut. Mereka membuat satu klinik yang Bethesda itu 1 tahun bisa menguntungkan ya dana itu sampai 1 M. Lalu sekarang mereka udah membeli tanah 4 hektar, gila nggak? Bikin sekolah unggul, bikin rumah sakit unggul, bikin rumah jompo unggul. Amin. Mereka sudah izin dapat lagi. Kemarin mereka bilang, nah waktu HUT 55 itu Pak Kaleb sendiri kaget loh, ini anggota KORnya berapa? 130. Anggota KORnya 130 ya mana itu? Hebat nggak? Aduh, saya goyang kepala sampai cucu air mata saya. Ya. Tadinya mau ditutup. Yes. Nah, jadi saya bilang Pak Kaleb, kalau Injil benih sudah ditanam, kenapa harus dicabut? Amin. Biar dia bertumbuh. Amin. Tapi kita doakan akhirnya berhasil. Amin. Wah, kita melihat itu tuayan itu ya. Ya sudah Tuhan tuai. Begitu banyak jiwa diselamatkan. Tahu enggak, sampai waktu kemarin saya diundang khotbah ya, tahun waktu Natal, Ibu Lili sudah ada. Saya diundang. Yang saya kenal cuma tinggal 5 orang. Semua sekolah, umur 80-an. Saya itu umurnya hampir 80 ya. Muda Aduh, coba bayangin, itulah ya pekerjaan Tuhan. 17. Ya kita jangan abaikan ya, kita bersyukur ya mengelimpahkan di sini, menggembalakan ya. Gembala ini penting. Jangan sampai, aduh, kita juga harus seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang ini seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Ya puji Tuhan ini masih ada gembala sini. Kalau di Sinode GKM itu gembala istilahnya itu dihapus dulu, sama saya tahu. Sinode itu saya sama ada satu majelis koronatis yang bikin sinode ini 2 orang. Itu harus ada sidang gembala sidang dihapus. Bingung, terus saya bingung. Gembala kemana itu? Mau gembala apa? Dia Efesus yang pasal berapa? Pasal 4 ayat 11 itu mengatakan ada gembala loh. Kenapa harus dihapus? Aneh. Ya udah kita lagi ngomong apa itu anak-anak muda itu. Nggak mau jadi gembala, mau jadi apa? Oke, mohon Tuhan pimpin ya. Semoga jemaat ini makin hari makin bertumbuh. Maka itu bunganya pendeta, gembala yang tergerak hati ada belas kasihan. Anak yaitu anak-anak muda, jemaat di sini harus juga ada hati seperti Yesus. Ya, bisa tergerak ada belas kasihan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Saya percaya nanti tempat ini penuh. Mari kita berdoa. Silakan Pak Hans memimpin doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk